Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiana Hanifah dari C1 Akuntansi dengan NPM 1022021. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang syahadatain dari materi 1 sampai dengan 6. Materi yang pertama yaitu definisi syahadatain. Syahadatain itu dapat diartikan sebagai penyaksian atau transaksi. Dalam bahasa Arab, kata kerja biasanya mengandung makna mushtarok dan makna muradif, serta ada pula makna syar'i. Makna mushtarok di mana kata syahidah ini mempunyai arti yang berbeda tergantung kalimat yang mengikutinya. Makna muradif yaitu seperti sinonim, dan makna syar'i di mana syahadatain adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh lisan setelah dibenarkan oleh hati pada saat dilakukan rukun atau syariat Islam yang pertama. Lalu ada materi kedudukan syahadatain dalam Islam, di mana yang pertama, syahadatain adalah rukun pertama dalam rukun Islam yang merupakan penentu syariat Islam yang selanjutnya. Jika kita ingin melakukan syariat Islam yang lain, maka kita harus melakukan syahadatain terlebih dahulu. Lalu ada perwujudan al-bara dan al-wala, di mana kalimat la ilaha illallah menyatakan menolak kesembahan kepada selain Allah, sekaligus mencabut ikatan atau akidah kepada Togut. Kedudukan syahadatain dalam syariat Islam yang selanjutnya adalah tujuan akhir dari proses dakwah. Di mana proses dakwah dalam Islam itu adalah pemindahan loyalitas kepemimpinan atau al-wala. Lalu ada akar pohon Islam, di mana syahadatain adalah penguat dari pohon Islam, serta pondasi bangunan Islam, dan juga ada penjaga hati. Materi yang selanjutnya yaitu syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Nah, syahadah itu adalah perjanjian manusia dengan Allah di alam arwah. Manusia memiliki beberapa tahapan syahadah dalam Islam. Yang pertama yaitu tahapan kehidupan manusia yang terdiri dari tahapan pertama yaitu kematian pertama, di mana dalam tahapan ini terdapat tahapan nutfah, di mana itu janin dibuahi oleh sel sperma. Lalu yang kedua tahapan alaqah yang merupakan gumpalan darah, dan selanjutnya itu tahapan mudghah atau gumpalan daging. Nah, tahapan yang kedua yaitu kehidupan pertama. Di mana tahapan pertamanya yaitu kita berada di alam lahir, lalu kita dilahirkan ke dunia. Lalu yang terakhir yaitu tahapan ketiga atau kematian kedua. Nah, dalam tahapan ini terdapat banyak lagi tahapan, yaitu tahap pertama yaitu kehancuran alam semesta, dilanjutkan dengan hari kebangkitan, lalu ada hari perhitungan, dan hari pembalasan. Lalu materi yang selanjutnya adalah hubungan rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman itu terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitabullah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah. Dan rukun Islam itu terdiri dari syahadat, sholat, zakat, saum, dan ibadah haji. Nah, hubungan antara rukun iman dan rukun Islam itu dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu di mana iman itu dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Sesuatu yang dibenarkan oleh hati adalah keyakinan utuh yang terdapat dalam rukun iman. Sesuatu yang diikrarkan oleh lisan adalah syahadatain, dan sesuatu yang dilakukan dengan amal adalah rukun Islam kedua hingga kelima. Nah, iman itu dapat terwujud bila dilanjutkan dengan rukun Islam, maka iman tanpa Islam itu tidak bermakna apa-apa. Berlanjut ke materi yang kelima, yaitu fungsi syahadatain. Yang pertama yaitu adalah ahamiyah syahadah, di mana syahadatain adalah pintu masuknya ajaran agama Islam, intisari ajaran Islam, dasar-dasar perubahan menyeluruh, serta hakikat dakwah para rasul. Yang kedua adalah madkhul ila Islam, atau pintu masuk ke dalam Islam, karena sahnya iman seseorang itu awalnya dengan menyebutkan syahadatain, dan kesempurnaan iman seseorang bergantung kepada pengamalan dan pemahaman terhadap syahadatain. Syahadat juga membedakan manusia antara muslim dengan yang kafir, serta dasarnya manusia itu telah bersyahadat rububiyah di alam arwah, dan kita juga harus bersyahadat uluhiyah dan risalah di dunia. Fungsi yang ketiga yaitu khulasah ta'lim Islam, atau kepahaman muslim tentang Islam.
Hal ini bergantung kepada pemahaman terhadap syahadatain. Seluruh agama Islam, ajaran agama Islam itu terdapat dalam 2 kalimat syahadat, di mana pernyataan la ilaha illallah adalah penerimaan atau penghambaan ibadah kepada Allah, dan menyebut Muhammadur Rasulullah adalah tauladan dalam mengikuti minhajillah, serta penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. Fungsi yang selanjutnya adalah asasul inqilab atau dasar-dasar perubahan. Nah, syahadatain ini dapat mengubah manusia dalam aspek keyakinan, pemikiran maupun jalan hidup. Fungsi yang selanjutnya yaitu hakikat dakwah Rasul. Nah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu membawa misi dakwah yaitu syahadah. Dan makna syahadah yang dibawa juga sama yaitu la ilaha illallah. Dakwah Rasul selalu membawa umat manusia itu kepada pengabdian terhadap Allah. Dan fungsi yang terakhir yaitu fadailul adim atau ganjaran yang besar. Nah, ini banyak ganjaran yang diberikan dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dapat berupa material atau moral. Keutamaan ini dikaitkan dengan bagaimana kita mengaplikasikan syahadat dalam kehidupan, di mana kita akan dijauhkan dari kesulitan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya yaitu hakikat syahadatain. Yang pertama yaitu syahadah uluhiyah, yang merupakan pengakuan keilahan Allah dan menafikan semua ilah selain Allah. Lafal syahadah ini terdiri dari kata asyhadu atau persaksian dan kalimat thayyibah atau la ilaha illallah. Lalu ada hakikat kalimah la ilaha illallah, di mana para ulama memahami bahwa hakikat syahadah uluhiyah adalah la ma'budu illallah, la mawjuda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, la mulka illallah, la hukma illallah, la maula illallah, dan la hubba illallah. Lalu ada tauhid uluhiyah yang artinya sikap dan pengakuan seseorang terhadap keesaan Allah. Dan yang terakhir yaitu syirik uluhiyah, di mana ini adalah sikap yang berkeyakinan dan tanggapan bahwa ada ilah lain selain Allah. Lalu hakikat syahadatain yang kedua adalah syahadah kerasulan, di mana ini adalah pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Disebut juga sebagai syahadat mulkiyah, syahadat ittiba, dan syahadat ketaatan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.